Kami mengucapkan selamat bergabung di live streaming Gereja Blessing in the Spirit. Dalam waktu 5 menit ke depan, kita akan melakukan kebaktian bersama. Sebelum kita mulai kebaktian, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sambil menunggu kebaktian yang akan segera dimulai, kami akan memperkenalkan profil dari Gereja Best. Gereja Best pertama kali didirikan di tahun 2006 dan didirikan di Singapura. Visi dari Gereja Best adalah Bait Allah yang Kropos berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada gembala senior, di mana banyak umat Tuhan membangun bangunan gereja dengan nampak luar yang mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya kropos. Yang artinya umat Tuhan membangun bangunan fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi secara baik, tetapi mental dan karakter tidak disertai dengan karakter Kristus. Terlebih hatinya dilingkupi kekhawatiran, dendam, benci, keserakahan, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja Best adalah menjadi gereja percontohan di akhir zaman dengan melalui kebaktian, membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. 5 pilar utama dari Gereja Best yaitu yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, ketiga, Misi, 4, Muritan, dan 5, Diakonia. Apa itu Mega Project Karakter Kristus? Mega Project Karakter Kristus adalah salah satu pilar dan program Gereja Best. Melalui program ini, gereja ingin membentuk karakter, mental, dan etika jemaat sesuai dengan ajaran Yesus. Hingga saat ini, Gereja Best sudah memiliki 59 cabang gereja yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, hingga Amerika. Program dari Gereja Best diantaranya yang pertama adalah misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau di Indonesia, memberikan bantuan, motivasi, dan mengubah cara pandang tentang hidup, menumbuhkan tingkat keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang keselamatan dan kebenaran. Yang kedua adalah Ladies Devotion. Ladies yang berasal dari kata lady, yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion yang berasal dari kata devotee, yang berarti setia sampai mati. Jadi, Ladies Devotion adalah program Gereja Best yang ditujukan untuk kaum wanita. Yang ketiga, YES, Young People Evangelism Special Services adalah bagian regenerasi dari Gereja Best. Visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda yang menyerahkan diri untuk Tuhan, mau melayani, dan menjadi hamba Tuhan. Yang keempat, Gereja Best memiliki sekolah tinggi teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi seperti Sarjana S1 Teologi dan Sarjana S1 Pendidikan Agama Kristen. Untuk info lebih lanjut, saya langsung mengunjungi website di sttaw.ac.id. Sekarang saatnya kita akan memulai kebaktian live streaming pada hari ini. Selamat berbakti kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Mari saat ini sama-sama kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun kau berada. Saya menyapa salam sejahtera untuk kita semua. Mari sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita siapkan dengan sungguh hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai saat ini. Umatmu boleh ada Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya ketika kami datang dengan sungguh sujud menyembah, kami memuji nama Tuhan, kami percaya Engkau ubahkan setiap kami Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru. Dan biarlah saat ini Tuhan, umatmu boleh datang dengan ucapan syukur kami, dan kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut Engkau dengan segala ucapan syukur. Terpujilah namamu Tuhan. Yang siap sama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan kita, amin. Raja kita atas segala raja. Sama-sama Tuhan katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
namamu Tuhan. Kau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Angkat suara bagi Tuhan, katakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kubur dan membebaskan jiwa kami. Kami bersorak, haleluya. Tuhan percaya dan memberitahuku, Engkaulah Raja. Coba Tuhan katakan atas dunia, haleluya, yang menghancurkan kubur dan lebih dahsyat lagi jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kubur dan membebaskan jiwa kami bersama berkebutuhan. Haleluya. Tuhan percaya dan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kubur dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepukan. Amin. Engkau Tuhan percaya dan beritahu sama Engkau Tuhan yang memerintah untuk selama-lamanya. Haleluya. Berikan suara-suara yang baik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Benar Tuhan, Kau Raja di atas segala raja, Engkau yang memerintah atas segala-galanya Tuhan. Biarlah saat ini Bapa, kami sambut dengan syukur kami, dan kami bawa semangat kami di hadapan Tuhan. Tidak membuat kami patah semangat, karena kami tahu Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Raja di atas segala raja, Allah yang sanggup memulihkan setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun umat-Mu berada. Kami bangun mesbah di hadapan Tuhan, kami sambut dengan segala ucapan syukur kami. Kau Allah yang kudus, nikmati hadirat Tuhan, buka hati di hadapan Tuhan. Kau Raja, sama-sama kita berkata dengan segala ucapan syukur. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama
setiap umat-Mu Bapa saat ini. Kami beribadah bukan hanya rutinitas, tapi kami mau bertemu secara pribadi dengan Allah, Raja di atas segala raja. Tuhan menguasai kami. Mari nikmati kehadiran-Mu. Nikmati kehadiran Yesus. Nikmati Yesus menjamah setiap hati. Jangan hanya karena rutinitas kau duduk di tempat ini, tapi mari datang membawa hati yang rindu. Tetaplah bersemangat menyembah, memuji Tuhan. Engkau menyembah bukan karena engkau diberkati, tapi engkau layak menyembah Yesus. Kau diberikan kesempatan untuk menyembah Yesus. Mari pergunakan waktumu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, saya mengajak setiap kita dimanapun kau berada, mari nikmati Yesus. Nikmati Yesus. Dia anugerah terbaik dalam hidupmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau Raja, Kau Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Pemilik setiap hidup kami Tuhan. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yes. Yes. Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, amin. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Bapak Ibu, kalau kita ada sampai hari ini, percayalah Tuhan Yesus yang memilih setiap engkau. Kita istimewa di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Maka lakukan bagianmu sebagai umat Tuhan yang mengasihi. Lakukan yang menjadi bagianmu. Pergunakan waktu yang ada. Sembah Yesus, tinggikan nama Yesus. Mari mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Seorang anak baru untuk kita, seorang putera diberikan. Amin. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, amin, Bapa yang kekal, yes, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, katakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, terima kasih Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari jemaat Tuhan sekali lagi angkat suara. Penasehat
Mari dengan bangga perkatakan, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Dia Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Sekali lagi berkata, sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, syukur. Syukur, syukur. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Dalam kondisi apapun juga. Terlebih mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang dalam pergumulan, mereka dalam kesedihan putus asa, mereka merasa ditinggalkan, mereka merasa terpinggirkan, mereka merasa tidak diperhatikan. Biar Engkau berkata kepada setiap kami bahwa ada Allah Tuhan yang memperhatikan, yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, supaya setiap kami yang sakit juga diberi kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Setiap kami yang punya masalah pergumulan diberikan kekuatan, kemenangan, dan diberikan hikmat untuk mengatasinya semua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat, saudara, ada begitu banyak pohon bambu. Terus kalau ada angin kencang atau pelan pasti berisik. Kalau saudara pergi ke villa, kebanyakan villa-villa untuk sebagai pagar penyekatnya dikasih pohon bambu. Dan ketika angin bertiup, timbullah yang namanya suara yang agak berisik. Dan tentunya semakin kencang angin, semakin berisiklah. Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita itu seperti pohon bambu itu. Ketika ada angin, masalah, persoalan apapun juga, mungkin juga ada berkat-berkat, kita berisik, saudara. Berisiknya itu bukan hal yang baik. Mungkin mengeluh, mungkin kita berbicara hal yang tidak baik. Ketika ada fitnah, kita kemudian marah, memfitnah kembali. Ada gosip, kita juga ikut marah, kecewa, dan sebagainya. Tetapi saudara lihat, Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia bukan hanya menciptakan langit dan bumi hanya diisi, tetapi dia mempunyai nilai-nilai seni. Sehingga apa yang pernah dia jadikan di bumi, dia kemudian mencipta ulang, menjadikan sesuatu yang baru. Termasuk manusia-manusia, saudara, kita semua yang dulunya diciptakan, kemudian jatuh di dalam dosa, kemudian dia turun ke dunia. Dia menciptakan ulang, bukan apa yang tidak ada menjadi ada, tetapi apa yang ada yang rusak dia perbaiki. Dan itulah kita orang percaya hari ini, bahwa kita sudah diperbaiki dan terus diperbaiki. Sehingga ketika ada angin, masalah, persoalan meniup hidup kita, saudara, kita bukan saja
sebuah pohon bambu, tetapi kita sudah dipotongnya. Kita kemudian sudah diprosesnya, dilubangi, bukan menjadi satu pohon tanaman yang liar, tetapi sesuatu benda yang berharga, menjadi seruling. Sehingga suara apapun angin yang masuk tidak menimbulkan suara yang berisik, namun suara yang indah dan yang teratur, karena pemainnya adalah Roh Tuhan sendiri yang akan memainkan hidup kita. Sehingga hidup kita ini adalah, saudara, instrumen surgawi. Sehingga hidup kita ini, saudara, membuat orang lain memuji Tuhan. Kerap kali kalau kita belajar firman Allah, kita memang perlu memuji Tuhan, tapi kita lupa bahwa hidup kita ini bisa membuat orang lain di sekitar kita memuji Tuhan. Kita kalau naik mobil, kita setel lagu-lagu rohani, lagunya memuji Tuhan, kita merasa cukup. Kita di gereja, di rumah, kita keluar kamar mandi berteriak, nyanyi itu rohani dan sebagainya. Kita merasa sudah rohani, dan memang kita rohani juga. Tetapi saudara yang lihat, kerap kali hidup kita tidak membuat orang lain memuji Tuhan. Saya banyak menjumpai teman-teman, ya tidak semua, sedikitlah, sedikit banyak mungkin juga. Kalau ketemu tuh haleluya, Allah baik, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Waduh, di kamar mandi keluar nyanyi gitu, belum naik lagunya, luar biasa. Ketemu kita haleluya, saudara, dia memuji Tuhan lagi kencang, kita lihat bagus sekali. Tapi saudara lihat, hidupnya tidak bisa membuat orang lain memuji Tuhan. Jadi dia yang menikmati memuji Tuhan, dia tidak bisa dinikmati orang lain. Dia menjadi orang yang egois. Saudara, bukan memuji Tuhan itu salah, tetapi saudara dibuat oleh Tuhan supaya kita ini bisa membuat orang lain memuji Tuhan. Dikatakan, biar perbuatan baikmu diketahui orang, sehingga semua orang boleh memuliakan Allah. Apapun hari ini yang saudara terima, cacian, umpatan, fitnaan, persoalan, masalah, berita yang gak karuan masuk di dalam kehidupan kita, yang sudah berubah menjadi sebuah seruling, dimainkan oleh tangan Tuhan Sang Pencipta. Keluar lagu-lagu itu dalam hidupmu, sehingga hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun kita ada kesulitan, ada tantangan, ada persoalan, masalah yang paling saudara paling berat hadapi, tetap saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu kita belajar tentang Spirit of Christmas. Kita lihat dulu dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 13. Tetapi engkau, hai manusia Allah, saudara, kita manusia Allah loh. Kita ini manusia, tetapi telah ditebus oleh darah Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Allah ada di antara kita. Walaupun kita manusia Allah, karena ada Allah dalam diri kita. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah. Maksudnya jauhilah semuanya itu kejahatan. Ayat yang 10:9 itu bicara tentang kejahatan. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, yaitu kejahatan dan sebagainya. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu,
dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Ikrar yang telah diikrarkan, suatu ikrar janji, saudara, bahwa kita ini manusia Allah. Artinya apa? Saya manusia, tetapi apa yang saya kerjakan itu harus memuliakan Allah, karena Allah turut bekerja di dalam hidup saya. Ketika kemudian saya berbuat sesuatu yang tidak baik, saudara, nama Tuhan itu dipermalukan oleh kita. Walaupun saya manusia, saya berkata aku kan manusia lemah, betul, tetapi di dalam diri kita ada roh Allah, dan segala perasaan kehendak kita dikendalikan oleh roh Allah. Hanya persoalannya, mau nggak kita ini menyangkal diri dan kita mau dituntun roh Tuhan. Ketika kita tidak mau, disitulah kemudian kita berbuat menurut kehendak kita. Kita manusia biasa yang berbuat kelemahan, tapi orang sudah melihat bahwa kita ini milik Allah, sehingga kemudian inikah anak Allah seperti ini bentuknya, saudara. Oleh karena itu tidak ada yang main-main lagi. Apapun senang tidak senang, dimanapun kita berada, kuasai dirimu, sangkal dirimu, lakukan yang terbaik, karena nama Tuhan sudah dipertaruhkan di dalam hidup kita. Mau dihujat atau dimuliakan, Tuhan sudah menaruh namanya, dipertaruhkan dalam hidupmu dan hidup saya. Kalau nama Tuhan memang sudah penuh kemuliaan, namanya mengusir setan, namanya penuh dengan hal-hal yang luar biasa, nama yang indah, nama di atas segala nama, nama yang menjadi dasar di dalam doa dan iman keselamatan kita kepada surga yang kekal. Tapi juga nama itu sekarang dipertaruhkan kepada setiap orang percaya. Sebab itu dikatakan, hai manusia Allah. Bukan cuma manusia biasa, kita bukan Allah, tapi manusia Allah. Artinya saudara, nama Tuhan sudah dipertaruhkan dalam hidup kita. Saudara punya alasan apapun juga, saudara ingat, apa yang kita kerjakan itu bisa memuliakan Allah, bisa memalukan nama Allah. Mau tidak mau, nama Tuhan yang sudah dimuliakan jangan pernah dirusak oleh kita sendiri. Kita ingin memuliakan Tuhan saja, kadang-kadang bisa salah paham. Kita yang ingin berbuat baik saja bisa yang keluar jahat. Apalagi kita tidak ingin berbuat baik, apalagi kita tidak ingin memuliakan Allah. Apa yang Paulus katakan, setiap kali aku ingin berbuat baik, yang jahat muncul. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa membebaskan aku dari tubuh yang celaka ini? Terpujilah Tuhan, Dia telah menebus, Dia telah memilikinya. Sehingga dulu Paulus yang pembunuh, Paulus yang benci kekristenan, Paulus yang suka menganiaya, menjadi Paulus yang mau dianiaya, berubah total. Kalau kita nggak mau berubah, terus kita pikir, aku menurut seperti ini, ukuranku seperti ini, aku nggak mau berkelebihan baik. Kalau mereka 7 kali baik, aku 1 kali cukup. Jadi saudara membalas kebaikan orang itu dengan kebaikan yang kecil. Padahal firman Allah mengatakan bahwa kita berbuat baik itu bukan karena membalas kebaikan, tapi memang kita ini, saudara, seperti pohon yang memang harus berbuah kebaikan. Mau orang jahat, kita harus keluarkan baik. Saudara lihat pohon itu, mau ditanam orang, mau di hutan, dia tetap mengeluarkan buahnya. Walaupun orang memetik, nggak memetik, dia tetap mengeluarkan buahnya. Mungkin kalau kita seperti pohon, kita berkata begini, aku di sini nggak ada orang kok, buat apa aku berbuat baik? Nggak ada gunanya aku doa juga. Buat apa aku mengucap firman? Nggak ada orang yang aku beritakan Injilnya. Aku mengeluarkan buah kecil sedikit aja deh, yang masam aja nggak perlu. Pohon
Pohon itu tidak seperti itu. Mau di hutan di mana saja, dia akan mengeluarkan buahnya terus. Mau dipetik, mau jatuh sendiri, mau diambil orang, mau diabaikan orang, dia tidak kecewa, dia tidak berhenti, dia terus berproduksi, menghasilkan buahnya. Itulah hidup kita. Oleh sebab itu kita disebut manusia Allah. Saudara, artinya apa yang kita kerjakan sebagai manusia, Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan sebagai manusia, itu juga memuliakan nama Allah kita di surga. Saudara, jangan berkata, aku manusia Allah loh, jangan ganggu aku. Itu kata-kata singkirkan dulu. Itu untuk dirimu saja. Allah tidak memikirkan saudara supaya saudara itu untuk memikirkan dirimu. Tetapi Allah di dalam dirimu itu supaya engkau memikirkan orang lain, supaya engkau boleh memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain. Banyak orang datang mungkin saudara ke gereja atau kemana, lihat saudara, banyak juga orang sakit hati, kecewa. Kenapa? Ya aku nggak diperhatikan, ya aku nggak dikasihi. Tetapi sebaliknya firman selalu mengatakan, kita bukan minta dikasihani, justru kita datang di gereja, ketika kita ada di dunia ini, kita harus mengasihani orang, bukan mengasihani diri sendiri, saudara. Dan juga bukan kita minta diperhatikan, tapi kita belajar memperhatikan. Makanya saya selalu ngomong sama teman-teman, lagu-lagu rohani itu perlu diatur yang baik. Jangan lagu-lagu rohani yang dinyanyikan itu selalu mengasihani diri sendiri, saudara. Karena Allah telah mengasihani kita, buat apa kita mengasihani diri sendiri? Kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita, karena roh Allah ada pada kita. Ingat itu. Kita ngomong iya benar, besok kita berubah lagi. Kita nggak jadi Kristen yang berbuah. Kita menuntut orang berbuat baik, tapi kita lupa bahwa kita dituntut berbuat baik. Ya, aku di gereja, aku di rumah, aku di perusahaan, aku diperlakukan gini, orang gajinya naik, aku enggak, saudara. Mungkin gitu. Saudara selalu menuntut. Kita itu dituntut. Saya bicara kepada suami istri, kalau pemberkatan itu, cinta itu bukan memiliki, tapi cinta itu dimiliki. Kalau cinta memiliki, dia akan menuntut. Makanya timbul persoalan. Cinta itu merasa dimiliki, sehingga dia tidak menuntut tapi merasa dituntut. Kalau kita cinta kepada Allah, kita nggak menuntut Allah tapi kita merasa dituntut. Jadi apapun alasannya, aku ingin berbuat terus yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Oleh karena itu saudara, kalau kita lihat Roma 12 ayat 1, kita lihat dulu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Gak main-main hidup ini. Tapi bukan berarti saudara kita bisa sempurna seperti itu, karena gak ada manusia yang sempurna. Tapi kalau kita melakukannya, kita tidak pernah tersandung. Coba upayakan di dalam hati, kemanapun pergi, apa yang aku perbuat hari ini adalah untuk memuliakan Allah dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Roh Kristus ada di dalam diri kita. Karena Roh Tuhan memang saudara seperti itulah. Tapi kalau kita dimanapun juga kita berada, kita mau diperhatikan dan sebagainya, berarti bukan Roh Kristus, tapi roh kita sendiri. Cuma Yesus kita pakai saja. Saudara lihat pemimpin-pemimpin rohani di dunia, ketika dia menjadi seorang pemimpin yang terkenal, dia ingin menguasai publik, dia ingin menjadi tokoh di negara itu. Tetapi tidaklah demikian dengan tokoh Kristen.
orang yang percaya Yesus. Dia sudah cukup menjadi hamba Allah. Saudara, dia tidak perlu lagi mau terkenal di dunia perpolitikan atau kenegaraan. Beda sekali. Maka saudara lihat itu, banyak pendeta-pendeta top, saudara. Dia tidak berbicara soal itu. Tidak ingin menikmati, maksudnya berbicara tentang hal-hal duniawi, kenegaraan. Dia sudah puas. Inilah kerajaan surga, kerajaan yang kekal. Amin. Saudara lihat itu, orang berebut cari pemimpin rohani karena dia ingin berebut di tempat yang di atas, di dalam perpolitikan. Tetapi yang di gereja lain, orang yang berebut rohani, dia bukan untuk berebut supaya dihargai atau dapat pimpinan atau kedudukan di dunia perpolitikan, tapi dia mau mendapatkan tempat di surga, lebih dekat kepada Allah. Itulah yang dikatakan saudara, panggilan surgawi kita sebagai manusia Allah. Itulah yang namanya Spirit of Christmas. Jadi waktu Christmas ini saudara, kita harus sadar kita manusia Allah. Apa yang kita perbuat itu mempertaruhkan nama Allah kita. Luar biasa saudara. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 14. Ia, artinya Yesus, Sang Firman itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kalau orang tidak kenal Yesus itu nggak usah dipikirkan, saudara. Dan Firman sudah berkata demikian. Tapi yang kenal ini loh, sikap kita bagaimana supaya orang tidak kenal itu bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita yang kenal Tuhan. Kalau saudara kenal seseorang, tokoh atau siapapun juga, maka orang yang tidak kenal tokoh itu bisa mengenalnya melalui saudara, karena saudara mengenal baik. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Yang mengenal ini loh yang harus berubah. Ayat yang ke-11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kita yang menerimanya, membawa Yesus itu kemanapun kita pergi. Bukan berarti Yesus itu bayi tidak mampu, tetapi justru Yesus yang kita bawa ini yang memimpin kita dari seorang yang egois, seorang yang selalu membuat masalah, menjadi orang yang ini menjadi berkat. Kita membawa nama Yesus, saudara. Gereja ini juga membawa nama Yesus. Jadi harus hati-hati sekali. Walaupun saudara di bisnis, di perusahaan, di kantor, mungkin saudara di tempat mana saja, di sekolahan, saudara bawa nama Yesus. Saya berjumpa dengan banyak anak-anak pendeta. Ketika anak pendeta ketemu orang lain, loh ini anak pendeta, dia marah. Itu kan papaku, saudara. Terus papanya ngomong, iya kamu anak pendeta, jangan beginilah. Dia marah, saudara. Akhirnya dia mulai ada konflik. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk, tergantung dari anak itu. Tapi kalau mau saya katakan, mau anak pendeta atau tidak anak pendeta, kita manusia Allah. Kita membawa dan mempertaruhkan nama Allah kita. Terus kita lihat, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak-anak Allah, makanya sebut manusia Allah. Orang yang diperanakan bukan dari darah dan atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari sini kita melihat jelas sekali Yesus itu lahir bukan karena keinginan seorang laki-laki,
tetapi memang karena kehendak Allah. Dan kita disebut anak-anak Allah karena percaya Yesus. Mau tidak mau predikat kita anak-anak Allah. Nama anak-anak Allah berarti saudara, mau tidak mau kita manusia Allah juga. Ini yang harus diperhatikan baik-baik sebagai orang percaya. Memang kalau orang mendengar ini kok bingung, manusia Allah gitu. Karena kita sudah diadopsi jadi anak-anak Allah. Terus kita mau anak apa saudara? Kita manusia, masa manusia duniawi? Ya pasti manusia Allah, manusia surgawi, manusia rohani. Oleh karena itu saudara, panggilan surgawi, apa yang dikatakan Paulus? Dia berlari-lari memenuhi panggilan itu dalam satu perlombaan, dan dia ingin meraih mahkota itu. Jadi artinya di sini panggilan surgawi bukan menjadi orang Kristen yang santai-santai. Kalau saudara pergi ke restoran Swantai itu boleh, restoran Thailand. Cukup kalau mau santai di sana, tapi kalau hidup saudara jadi Kristen santai tidak bisa. Karena kita ini saudara ada panggilan surgawi, merebut mahkota dalam satu pertandingan. Oleh karena dikatakan bertandinglah. Kita kembali lihat dulu 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan 12. Kita pelajarin ini. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, termasuk kejarlah kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan, artinya karakter Kristus. 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi sebagai manusia Allah kita bertanding saudara. Jadi bukan bersaing saling menjatuhkan, bertanding. Orang bertanding berarti mesti latihan. Saya lihat kakak-kakak saya yang atlet juara-juara saudara, pada PON ke-7 sudah almarhum. Setiap hari olahraga di tempat, di kamar, nggak bisa keluar hujan, dia lari. Larinya di mana? Di tempat. Sekarang mungkin ada alat, dulu nggak ada. Jadi dia lari di tempat, lututnya diangkat tinggi-tinggi, saudara. Jadi lututnya tinggi tapi cepat dia. Setiap hari. Hanya untuk 1 tahun 1 kali pertandingan. Bagaimana dengan kita hari ini? Dalam pertandingan. Jadi setiap orang Kristen sekarang ini masuk di dalam sebuah pertandingan. Jangan kamu maju aja, saya di belakang. Nanti suaminya diberkati. Kalau diberkati yang kamu yang ke gereja, aku yang kerja, saudara. Ya dua-dua harus ke gereja. Kejarlah ibadah, bertandinglah dan pertandingan iman yang benar. Jangan nanti suaminya saudara nyangkut di tengah jalan, istri yang sudah di surga. Suami tidak bisa menyelamatkan istri, istri tidak bisa menyelamatkan suami. Karena yang bisa menyelamatkan Yesus Kristus. Jadi setiap orang harus cari Yesus. Pertandingan untuk mendekati kepada Yesus Kristus. Kita lihat firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 14 sampai 17, yaitu tentang kebahagiaan Natal atau bahagia Natal atau Natal yang bahagia. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, bukan bahagia saja. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Maut dikalahkan dan dia bangkit kembali, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Terangnya luar biasa. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal
Amin. Jadi kita tidak bisa melihat karena terangnya luar biasa, tetapi justru Tuhan berkata kita juga terang, sehingga kita bisa melihat terang itu. Saudara, kalau saudara ada satu lampu nyala kencang seperti ini, dan itu kalau gelap semuanya, kita nggak bisa lihat. Tetapi kalau lampu ini terang sekali seperti ini, tapi sekitar kita ikut terang, kita masih bisa melihat. Oleh sebab itu jangan kita hidup di dalam kegelapan, tapi kita harus hidup di dalam terang. Apa itu gelap, Pak? Ya nggak usah diterangkan lagi. Kegelapan itu di dalam dosa, di dalam kejahatan, saudara, di dalam orang yang tidak mau bertanding dalam iman, orang yang tidak mau lagi ke gereja, orang yang tidak mau lagi dibentuk karakternya. Ingat visi gereja ini, bahwa akan ada ribuan anak-anak muda akan dipakai Tuhan. Itu pasti terjadi. Oleh sebab itu mulai sekarang, senang nggak senang, saudara, kita harus melatih diri kita, karena akan jadi juga ada ribuan yang dipakai, diberkati Tuhan. Jadi mau nggak mau sekarang belajar punya hikmat, menyusun rencana, mencatat yang baik, kerja yang rajin, karena kita akan diberkati. Kalau dulu waktu saya masih kecil, ada yang berkata begini, besok kamu jadi pendeta. Mungkin sejak kecil saya sudah belajar semua, tetapi karena saya tidak tahu, saudara, jadi mau tabrak sana tabrak sini, saudara. Akhirnya sekarang saudara jadi pendeta, tapi ngejar yang kekurangan itu. Tapi di masa lampau masih ada sesuatu yang mungkin kita ngomong kurang baik. Saya ketemu dengan anak-anak SMA saya, teman-teman SMA. Ketika saya diundang di pesta pernikahan, ketemu, saya lihat ada 2 meja. Dia panggil nama saya, iya, ngomong begini, ini bisa jadi pendeta. Yang penting sudah jadi, betul nggak saudara? Nah terus saya bertanya, ini bisa jadi pendeta, kenapa kamu nggak bisa jadi pendeta ya? Tapi saya tidak sejahat yang saudara pikir loh, main jadi pendeta. Anak-anak muda, cuma di tempat ini, belajar mulai sekarang. Mau nggak mau kamu akan jadi pemimpin besar. Lebih baik sekarang belajar, rendah hati, ikutin semuanya, pasti naik. Karena itu visi, bukan keinginan saya. Ikutin saja. Kalau saya jadi saudara, saya akan ajak anak saya, sudah mas sudah, ikutin, cari yang baik, pasti jaminannya ada. Karena itu sebuah visi dari Tuhan. Daripada kita, saudara, nggak tahu jaminan, kita nggak ngerti. Karena saya punya visi seperti itu. Visi kita akan, saudara, banyak negara-negara lain akan melihat juga apa yang kita kerjakan. Kita juga bagaimana mendapatkan Tuhan akan datang. Ya pasti saya siapkan, saudara, untuk mencapai itu. Pasti materinya Tuhan kasih step by step untuk mencapai seperti itu. Jadi tidak boleh sembarangan. Kalau orang mau kuliah dokter, pasti dikasih materi kedokteran, dikasih bahasa Latin, saudara. Karena itu memang bahasa untuk dokter Latin. Kalau mau jadi insinyur, dikasih pelajaran seperti itu. Nah saudara juga sama. Karena saudara akan mencapai seperti itu, visi yang Tuhan tunjukkan akan dipakai, akan diberkati, saudara, akan dikagumi atau dihargai oleh orang negara manapun juga, dan akan diangkat oleh Tuhan. Loh, ini stepnya bagaimana ini? Bisa tangkap saudara. Jadi kita mesti mempersiapkan, dan Tuhan kasih juga poin-poinnya ke sana. Mungkin di tempat lain ada visinya beda, Tuhan kasih yang lain juga. Nggak bisa dicampur aduk. Kalau sudah di tempat ini, jaminannya seperti ini, ikutin saja. Jangan nanti saudara melawannya. Kita lihat terus ayat selanjutnya, ada ya, ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang
tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jangan mengandalkan dengan kekayaan, jangan mengandalkan dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, jangan mengandalkan dunia, tetapi andalkan Tuhan senantiasa. Dalam situasi sulit ini, saudara, saya mempelajari ketika situasi seperti ini, saya harus survive. Kenapa? Karena saya mengandalkan Tuhan. Kalau saya mengandalkan uang, mengandalkan teman-teman, mungkin sudah bulan 6 kita sudah nggak bisa apa-apa. Bayar sewa yang nggak kita pakai, bayar gedung, saudara, mulai bulan 4, 5, 6, 7 kita nggak pakai gedung, bayar terus loh, saudara. Nah, kalau mengandalkan teman, habis kita. Justru kita mengandalkan Tuhan. Jadi bukan karena uang saya bisa bertahan, tapi karena Tuhan. Kalau karena teman-teman, saya pernah berkata begini, jangan sewa-sewa Pak, beli saja. Teman saya berkata, kecil tempatnya, lebih gede, jangan ini gede, gimana? Gampang nanti. Saya bantu di depan, nanti kita bisa bantu. Saudara, sekarang semua lagi sulit. Saya tidak mudah-mudah seperti itu. Saya harus mengandalkan Tuhan. Walaupun seandainya suatu hari kita diberkati luar biasa, mungkin kita dipakai Tuhan luar biasa, jangan meremehkan, oh pelayanan itu gampang, sewa saja, nanti saya ada uang. Andalkan Tuhan senantiasa. Karena uang yang diberikan Tuhan kepada kita itu titipan, bukan milik kita yang sembarangan. Saudara, anggap aja kita ini sebuah bank. Uangnya banyak tapi bukan milik kita. Tapi kita kerja yang baik, kita dapat upahnya. Jangan yang terjadi sekarang, saudara. Uangnya hilang di bank, urusannya panjang. Makanya Tuhan berkata, kalau kita menyimpan uang di dunia ini banyak masalah. Saya juga heran sampai ada seperti itu. Dan seperti pengadilan persoalan, pada bank itu satu kepercayaan. Walaupun seorang pengacara, seorang top sekalipun, harus hati-hati dalam hidup ini. Kalau dia seandainya dia mempertaruhkan menang, orang tidak akan menghargai banknya itu loh. Jadi menang kalah nggak ada untungnya. Saudara menang nggak bayar orang itu, tapi bank kita, mamba bank itu nggak dihargai orang. Lebih baik mengalah tapi dihargain. Tapi saya nggak bicara bank itu, untuk bicara kita. Saudara menang kalah dalam hidup ini, saudara, orang tidak menghargai kita. Lebih baik kita mengalah, tapi Tuhan menghargai kita. Ini yang kejadian di dunia. Kalau kita lihat seperti ini, kita lihat dulu Matius pasal 13 ayat 16 sampai 17. Kita terkejut situasi yang sulit ini. Ada begitu banyak masalah bertubi-tubi. Tetapi setiap orang sedang diajar oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Apa yang kita punya kemudian bisa lenyap tiba-tiba loh, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah lenyap dalam hidup kita. Semua gereja, banyak gereja yang tutup. Yang sewa mahal-mahal juga tutup, kita juga tutup. Yang lampau. Tetapi Tuhan tidak pernah tutup pintu bagi kita. Tuhan ajari supaya kita masuk dengan cara yang lain. Karena firman Tuhan tidak pernah bisa dibelenggu, walaupun gedung itu tertutup sekaligus. Oleh sebab itu dari awal saya katakan bahwa rumah Tuhan sejati itu adalah hidup kita, bukan gedung. Gedung itu hanya nomor sekian. Matius 13 ayat 16-17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kita orang yang paling berbahagia. Banyak nabi-nabi, saudara, ingin mendengar Injil Yesus, ingin mendengar tentang Tuhan Yesus. Mereka tidak mendengarnya.
Kita bukan nabi-nabi, tapi kita bisa mendengar dan kita bisa membaca ajaran Yesus. Kita bisa belajar. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu perlu yang namanya kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu, saudara, jikalau kita bisa menaruh Tuhan di tempat yang tepat di hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan tapi tidak bisa menaruh Tuhan di tempat yang tepat di dalam hidup kita, kita hanya taruh Tuhan mungkin di tempat lain, di rumah kita atau di tempat lain, kita nggak akan bahagia. Kalau Tuhan ada di hati kita, itu tempat yang tepat, maka kita akan bahagia. Apa yang ada di hati kita sekarang, kita mesti berpikir. Sebab itu firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Kenapa seperti itu Tuhan bicara? Kalau harta kita itu harta dunia, itulah hati kita di sana. Kalau harta kita adalah Yesus Kristus, itulah hati kita. Saudara, kita mengiring Yesus, meminta remah-remahnya atau menjadi murid Yesus. Hati saudara hari ini, kita harus membersihkannya. Ini spirit of Christmas. Spirit itu bicara semangat, bicara roh juga. Ayo kita mesti bersihkan semuanya sebelum Natal Desember itu, supaya hati kita ini betul-betul Yesus yang memenuhi semuanya. Hanya ada Yesus. Saya ngomong sama teman saya berulang-ulang, setiap kali ada masalah atau tidak ada masalah, dia selalu ngomong yang lain. Waduh, macet, ini gedung gini, ini begini, itu begitu. Dia dapat berkat pun, waduh, orang itu gini, saya enggak begini. Saya berkata, kenapa kok nggak ada ucapan syukur ya? Walaupun setiap kali kita punya persoalan, mungkin kita macet tengah jalan, wah kok macet. Ya memang dunia seperti ini. Untung hubungan kita sama Tuhan tidak macet. Selalu ada urusan apa, tidak bisa menyangkut rohani, selalu ngomong duniawi. Kalau hati kita melekat kepada Yesus, apa yang kelihatan duniawi, yang kita hadapi mungkin persoalan, tapi kita selalu ada hal yang positif yang kita lihat. Bisa paham saudara ya? Saya membawa teman saya, kenapa kamu nggak selalu berkata, wah pesta itu gitu, makanannya begini, wah kurang satu mestinya. Kok nggak berkata kurang satu tapi lumayan, Tuhan sudah memberkati kita. Kok nggak ada kata terakhirnya? Paham saudara ya? Karena mungkin saudara, Yesus di tempat yang tidak tepat di dalam hidup kita. Mungkin Yesus itu cuma ada di lidah kita. Ketika kita di gereja, kita memuji Tuhan. Makanya ada satu perumpamaan saudara. Perumpamaan ini bukan kejadian benar. Orang melihat surga, dilihat surga kok banyak lidah gitu. Ini bukan sop lidah saudara. Kok banyak lidah, kenapa ini? Surga kok banyak lidah. Lidah mereka yang masuk surga, orangnya gak masuk. Kenapa waktu di gereja itu memuji Tuhannya luar biasa saudara, tapi dalam kehidupan sehari nggak ada. Apa yang kita katakan itu keluar dari hati kita. Ya kita lihat ayat selanjutnya. Kembali Matius 13 ayat yang 17, ulangi sekali lagi. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Saya senang sekali saudara, di dalam persoalan-persoalan hidup ini, karena Tuhan itu nyata untuk menuntun kita. Luar biasa. Kalau saya flashback hidup saya, mulai bulan 3, mulai sampai sekarang, saya melihat tangan Tuhan selalu menuntun. Apalagi waktu dulu saya masih kecil. Saya pernah waktu kecil saudara, saya tidak mengerti berenang. Tidak mengerti berenang.
diajak orang kampung, ayo berenang, ayo di kolam renang. Ya saudara tahu Berantas itu kan, kalau Surabaya. Pagi-pagi saya berenang. Saya tidak bisa berenang loh. Kakak saya tidak ikut, cuma anak-anak muda kecil-kecil semua. Ada 1-2 mungkin yang besar. Saya pakai celana renang. Saya lihat kolam renang itu gede saudara. Wah, saya lari-lari dari ujung ke ujung. Orang lain lompat, saudara. Kok enak gitu. Saya nggak tahu dalam nggak dalam. Saya mau lompat, jangan dulu deh. Saya ke sana aja deh. Saya lompat, kepala saya kebentur. Kok untung yang di tempat pendek. Coba saya lompat di sana. Hari ini saudara, nggak ada gereja di sini, nggak ada gereja pes ini saudara. Saya sudah berpikir, kalau saya kadang-kadang sebenarnya saya sudah mati yang lampau, tapi ada malaikat Tuhan yang menyertai, karena ini akan jadi pendeta mungkin saudara. Sehingga saya tidak memilih tempat yang dalam. Saya tidak ngerti tempat dalam pendek atau tempat dalam, saya tidak ngerti loh. Saya begitu lihat gitu orang lain lompat, saya mau lompat saudara. Padahal nggak pernah renang juga, tapi lompatnya bagus, makanya kepala nabrak. Coba kalau saya di tempat yang dalam, itu saya pikir sampai sekarang luar biasa. Berarti saya percaya ada malaikat yang menyertai kita. Kadang-kadang kita tidak sadar sampai hari ini Tuhan telah menuntun kita, kita nggak sadar. Justru karena saya ini sadar saudara, maka saya harus mempergunakan hidup, dan saya ingin supaya kita semua pergunakan hidup itu yang baik. Yang terakhir kita lihat, bukan yang terakhir, ayat terakhir, poin terakhir, Natal dan kebaikan. 1 Timotius 6 ayat 18-21. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, ya orang-orang kaya, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Itulah yang dikatakan diakonia Natal. Bulan 11, 12, bulan 1 kita kumpulkan uang untuk membantu gereja-gereja lain yang bukan gereja PES, karena kita tahu itu juga miliknya Tuhan. Terus kita lihat ayatnya. Dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, percayalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Jangan meletakkan saudara firman Allah itu hanya ada di pikiran kita, juga harus ada di dalam hati kita juga. Banyak orang meletakkan firman Allah cuma di pikirannya, sehingga menjadi sebuah pengetahuan teori, tapi tidak pernah menjadi satu perilaku hidup. Saudara melihat itu sekarang yang permainan-permainan yang ada di mana itu, Matahari itu apa namanya, saya lupa itu ya anak-anak, biasanya anak-anak di tempat situ loh, yang nggak usah sebut, saudara lebih tahu dari saya karena saudara saya bawa anak ke sana. Saudara lihat itu yang dari Jepang itu, yang suruh goyang-goyang gini, goyang-goyang gini, tahu? Sudah bayar, dikasih contoh, ikut, betul nggak saudara? Dilihat orang loh, kadang gini, dilihat orang loh saudara. Kadang gini, dilihat orang loh, nggak malu dia. Saudara mau begitu, kan malu kadang-kadang. Tapi kalau saudara di situ nggak malu. Sebenarnya firman itu lebih daripada itu. Nggak mempermalukan kita, tapi membuat kita itu mau nggak mau mengikuti firman itu. Kalau sebuah game saja saudara bisa anak-anak mengikuti, saya lihat itu ibu-ibu, tante-tante itu ada loh saudara. Saya tanya, Ci, main supaya kurus kok, luar biasa juga. Saudara sudah gemuk, rambutnya sudah putih, setengah mati jalannya saudara. Belum selesai gini langsung lompat lagi, bingung saudara. Itu dilihat orang, itu membayar. Kenapa firman itu tidak bisa mengubah hidup kita?
Mengapa sebuah game bisa mengubah? Mengapa sebuah game membuat kita meniru? Mengapa firman Allah tidak bisa membuat kita melakukannya? Berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kita. Lain kali saya bawa tempat sini aja deh, supaya kita gantian ngikutin seperti itu. 1 Timotius pasal 6 karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Luar biasa, saudara. Makanya kita ada pelajaran karakter Kristus. Saudara, ini saya tambahan sedikit sebelum saya masuk ke ayat selanjutnya. Banyak orang yang melihat renungan harian kita WhatsApp itu kan ada toh tema Spirit of Christmas. Mega projectnya Kemis yaitu sabar, ramah, jujur. Minggunya 773. Renungan di bawahnya, saudara, Ibrani pasal 1. Beda semua dong. Renungannya Kisah Rasul. Terus orang tanya, ini renungan kok membingungkan? Temanya tentang Spirit of Christmas, materinya Kisah Rasul, nggak ada hubungannya. Ada mega project, Rama, ayatnya kok nggak sama. Minggu berkualitas, kok lompat lagi ke Ibrani? Saudara mesti menerangkan. Jangan-jangan dirimu sendiri seperti itu, saudara. Itu untuk mengingatkan bahwa bulan ini Spirit of Christmas materi khotbahnya. Tetapi diingatkan bahwa minggu itu harus berkualitas. Dan juga diingatkan, saudara, bahwa hari ini ada karakter yang harus dilakukan. Nah, ditambah renungannya, makanan sehari-hari. Terus ditambah lagi, kalau nganggur silahkan baca kitab Ibrani. Jadi ada 5 hal. Paham ya? Kalau lihat seperti ini belum paham kelihatannya. Nanti kalau saudara ditanya orang, kok bingung? Iya, aku juga bingung. Bukan, renungan harian itu adalah makanan kita sehari-hari. Supaya kita bisa mengeterapkan, supaya membaca lagi kitab di bawahnya Ibrani, supaya kita mulai ingat tentang ajaran Yesus, karakter Kristus, kita mau melakukannya. Di atas kan dikasih keterangannya, supaya ingat selalu. Bukan berarti tema di situ ayatnya sama, terus bacaan firmannya juga sama, enggak loh, saudara. Jadi di situ ada 5 hal yang saudara harus kerjakan setiap hari. Mengingat Spirit of Christmas, bahwa saudara harus punya semangat itu. Mengingat bahwa saudara harus juga minggu berkualitas. Mengingatkan saudara setiap hari untuk melakukan karakter Kristus. Mengingatkan saudara untuk membaca sendiri bacaan firman tanpa kita mengajar. Dan yang terakhir itu renungan yang memang kita berikan untuk saudara, melengkapi saudara. Bayangkan di setiap hari kasih 5 loh, belum PM dan sebagainya. Kenapa? Karena saya itu diburu waktu. Jangan sampai suatu hari Tuhan datang, saudara masih belum mendapatkan banyak materi yang baik. Kita ini berlomba-lomba luar biasa. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ini ayat terakhir. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi hidup kita ini seperti melodi.
Kemanapun kita pergi, orang harus memuliakan Tuhan. Makanya kita mesti menguasai diri sebanyak mungkin. Dan kita harus menjadi berkat dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal, saudara. Saya menjumpai beberapa orang yang bersaksi, saudara, bahwa ketika dia mendengar firman ini, dia merasa dikuatkan, ditegur, diarahkan. Saya ingin supaya kita setiap kali membaca firman itu ada tegurannya bagi yang salah, ada juga kekuatan bagi yang harus kita kerjakan yang benar. Juga ada juga sesuatu yang nasihat yang diberikan kepada kita untuk mencapai itu, saudara. Mau tidak mau dasar firman harus kuat. Karena mau tidak mau, kita ini terus akan bertumbuh. Mau tidak mau, saudara, Kristus akan memimpin langkah kita sampai kepada akhirnya. Ketika saudara sampai di akhirnya, itulah namanya pengadilan. Jangan sampai kita kehilangan banyak peluang, padahal kita punya banyak peluang. Beberapa hal, saudara, yang perlu kita ingat hari ini, bahwa waktu ini sangat pendek sekali. Dengan kejadian yang ada seperti ini, bukannya orang-orang Kristen semakin hilang. Ini bagi yang saya terima kesaksian, justru situasi gereja ditutup. Saya mendengar yang jemaat yang ada di gereja base ini semakin menyala-nyala. Dulu yang tidak bisa khotbah di Zoom. Dulu yang tidak bisa saksi di Zoom. Dulu yang tidak aktif di gereja, aktif di Zoom. Jangan nanti Zoom itu menjadi sombong juga, saudara. Sudah mulai aktif, saya senang. Ternyata di balik persoalan ada hal yang indah. Saya tidak melihat apa yang hilang, tapi saya menemukan yang lebih indah itu ada. Dan kalau yang indah itu kita terima, saudara, apa yang hilang Tuhan akan memberikan jauh lebih baik kalau saudara menerima sesuatu yang dari Tuhan ini. Jadi jangan pernah menyesali apa yang kita hilang selama 8 bulan, 9 bulan ini. Tapi terima yang dari Tuhan. Engkau akan melihat 1, 2, 3 tahun lagi bagaimana Allah mengembalikannya secara luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap kami yang di tempat ini. Supaya kami sadar Tuhan, bahwa kami manusia biasa, namun yang mempertaruhkan nama Allah, yang berjalan bersama dengan Allah. Kiranya setiap kami Tuhan sadar bahwa kami juga adalah anak-anak Allah, sehingga kami disebut manusia Allah. Oleh karena itu setiap apa yang kami perbuat, Tuhan, kami akan bertanggung jawab. Biarlah Tuhan setiap kehidupan kami boleh membuat orang di sekitar kami boleh memuji Tuhan, memberkati setiap kami di tempat ini. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, mereka yang melayani, mereka yang aktif, mereka yang berjemaat. Kiranya Tuhan, apa yang mereka kerjakan berkenan kepada Tuhan, dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga kesehatan mereka,
sampai kepada anak cucu. Biar kebajikan kemuliaan Tuhan selalu menyertai mereka, memberkati iman dan rohani mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I wanna see You. I wanna see You. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see You. I wanna see You. To see You high. See You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy. Mari sama-sama katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see You. I wanna see